Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusma Indah Jayadi, PKDP 2026 UIN Alauddin Makassar. Hari ini kita akan membahas terkait materi karbohidrat. Karbohidrat adalah polihidroksialdehida atau polihidroksiketon yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen dengan total rumus empiris adalah CH2ON. Fungsi karbohidrat ada beberapa. Selain sebagai sumber energi utama, karbohidrat juga merupakan komponen struktur pada dinding sel tanaman dan eksoskeleton pada arthropoda. Kemudian, sebagian dari RNA dan DNA pada ribosa dan deoksiribosa masing-masing dihubungkan oleh ikatan N-glikosidik untuk basa, purin, dan pirimidin. Dan fitur integral dari banyak protein dan lipid yaitu glikoprotein, glikolipid, terutama di membran sel, di mana mereka sangat penting untuk sel-sel dan penargetan molekul. Selain itu, juga glukosa sangat berfungsi pada otak dan sistem saraf pusat. Otak dan sistem saraf pusat sangat bergantung pada karbohidrat sebagai sumber energi. Apabila di dalam jaringan mempunyai cadangan karbohidrat yang sangat sedikit, maka glukosa yang ada dalam darah dapat dimanfaatkan. Glukosa dapat meningkatkan sintesis asetilkolin, neurotransmitter pada bagian-bagian otak dan terlibat pada fungsi teori dan memori. Klasifikasi karbohidrat. Menurut Mann dan Roswell tahun 2012, klasifikasi karbohidrat dibagi menjadi 3, yaitu karbohidrat sederhana yang gulanya terdiri atas 1 hingga 2. Di dalamnya ada monosakarida, disakarida, dan poliol. Kemudian karbohidrat sederhana yang kedua adalah oligosakarida. Dan yang ketiga adalah karbohidrat kompleks yaitu polisakarida yang terdiri dari pati dan non-pati. Kecukupan karbohidrat atau yang biasa kita sebut dengan angka kecukupan gizi sesuai dengan usia dan juga jenis kelamin. Sehingga untuk mengetahui bagaimana kecukupan karbohidrat kita dapat melihatnya pada tabel AKG yang mana sesuai dengan usia kita dan juga jenis kelamin kita. Namun, nilai referensi diet internasional yang paling baru menyebutkan bahwa orang dewasa dan anak-anak asupan karbohidratnya 45 hingga 60% dari total energi. Tetapi apabila kita kelebihan karbohidrat, ada dampak yang akan dirasakan pada tubuh kita. Yang pertama adalah overweight dan obesitas. Banyak mengandung gula bebas sehingga menyebabkan terjadinya risiko penimbunan lemak yang berlebihan yang kita sebut dengan overweight dan obesitas. Kemudian asupan kaya akan glukosa bebas dan pati yang dicerna dengan cepat dengan trigliserida tinggi dan lipoprotein dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular. Dan yang ketiga adalah apabila kita mengonsumsi diet tinggi sukrosa akan menyebabkan resistensi insulin meningkat dan menyebabkan obesitas sehingga berisiko pula pada diabetes mellitus tipe 2. Dan konsumsi gula bebas melebihi 4 kali per hari di atas 15 hingga 20 kg per orang per tahun atau lebih dari 40 hingga 55 gram per orang akan menyebabkan karies gigi. Tetapi selain kelebihan karbohidrat, terdapat pula dampak dari kekurangan karbohidrat. Karbohidrat yang telah dikonversi menjadi glukosa tidak hanya akan berfungsi sebagai sumber energi utama bagi kontraksi otot atau aktivitas fisik tubuh, tetapi glukosa juga akan berfungsi sebagai sumber energi bagi sistem saraf pusat, termasuk juga untuk kerja otak. Sehingga ketika kadar glukosa darah sangat rendah, maka akan merusak sel-sel otak karena sel otak tidak dapat menyimpan glukosa. Kemudian glikogen hati
yang setelah sekitar 24 jam kelaparan menjadi habis. Setelah ini terjadi, satu-satunya sumber glukosa adalah gluconeogenesis, yaitu sintesis glukosa dari prekursor non-karbohidrat, misalnya protein dan lemak. Dan penyusutan otot dan lapisan lemak di bawah subkutan berkurang akan menyebabkan gizi kurang, gizi buruk, dan juga ke marasmus dan kwashiorkor. Marasmus adalah tanda klinis anak yang gizi buruk dengan ciri-ciri fisik tampak sangat kurus, tulang berbungkus kulit, wajah seperti orang tua, cengeng, rewel, kulit keriput, jaringan lemak seputih sangat sedikit sampai tidak ada, perut cekung, iga gambang, dan sering disertai dengan penyakit infeksi. Dan ada pula marasmi kwashiorkor dengan gejala yang sama dengan marasmus, hanya saja dia berat badan menurut tinggi badannya sangat kurus sebagaimana marasmus, tapi dia kombinasi pula dengan kwashiorkor atau terdapat pembengkakan yang mencolok pada kedua punggung kaki. Jenis pangan sumber karbohidrat menurut Mann dan Praswell tahun 2012 dalam buku Essential of Human Nutrition ada banyak jenis pangan sumber karbohidrat. Ada beras, jagung, gandum, barley, dan lain-lain. Namun yang harus kita perhatikan adalah indeks glikemik. Gram karbohidrat adalah daftar nilai karbohidrat total item makanan. Sedangkan indeks glikemik adalah ukuran efek suatu karbohidrat yang diberikan di tingkat gula darah. Kita dapat menggunakan indeks glikemik untuk memilih makanan karbohidrat yang akan memiliki dampak yang relatif rendah pada gula darah kita. Beberapa produk makanan yang mengandung indeks glikemik yang rendah seperti buah-buahan tertentu, yaitu apel dan juga blueberry. Namun untuk jenis roti seperti roti bagel, roti putih, roti manis hamburger, kemudian nasi, beras putih, nasi, kemudian juga buah-buahan seperti semangka dan wafer, vanilla, atau cake itu adalah yang memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi. Namun untuk buah-buahan seperti apel, pisang, jeruk, anggur, buah pir, nanas, krem itu adalah yang memiliki indeks glikemik yang rendah. Nah, demikianlah materi karbohidrat yang telah saya bahas. Semoga dapat meningkatkan ilmu pengetahuan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.